Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhat talaba azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, kesempatan hingga pada saat ini kita diberikan waktu umur panjang, sehingga kita semua bisa mendapati dan kita bisa semua memasuki bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini adalah tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat kita nanti-nantikan kedatangannya. Maka ketika ada tamu datang menghampiri kita jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan yang sangat banyak. Bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala yang membawa keutamaan yang sangat banyak di dalamnya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul annar atau abwabul jahannam wa sufidat fihi syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahrin faman hurima minhu faqad hurim." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Nabi kita mengatakan, ketika datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahannya, bulan yang mulia, maka di dalam bulan tersebut, kata Nabi SAW, tuftahu fi abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Para ulama kita mengatakan dan menafsirkan hadis ini, di antara makna dibukakannya pintu-pintu surga di dalam Ramadan adalah kasrofil amal salihah, banyaknya yaitu amal-amalan soleh yang nampak, yang sebelum bulan Ramadan kita tidak bisa melihat atau kita tidak dapat melihat orang-orang mengerjakan banyak sekali amalan daripada bulan Ramadan. Antum lihat sendiri, yang awalnya sebelum bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran, akhirnya berlomba-lomba membaca Al-Quran, ya atau tidak? Ya. Yang awal sebelum bulan Ramadan itu tidak adanya orang-orang yang bersedekah. Ketika masuknya bulan Ramadan, banyak orang-orang yang bersedekah, yang berinfak. Ini diantara makna, kata ulama, makna dibukakannya pintu-pintu Ramadan. Apa pintu-pintu surga? Banyaknya dan terdapat banyaknya pintu-pintu kebaikan. Banyaknya orang-orang yang mengerjakan amal-amal saleh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa tughlaqu fihi abwabu jahannam ay abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kebalikan dari tadi, kalau yang Nabi SAW mengatakan di awal dibukanya pintu-pintu surga, artinya nampaknya perbuatan amal kebaikan. Sekarang kebalikannya, yaitu ditutupnya pintu-pintu neraka, artinya tuqalu fil asarat, yaitu semakin sedikitnya perbuatan kejahatan, keburukan. Artinya yang sebelum bulan Ramadan itu banyak sekali nampak perbuatan buruk, kemaksiatan sana sini. Ketika masuk bulan Ramadan, orang-orang yang awalnya yaitu orang-orang mujrim mengerjakan keburukan, ketika masuk bulan Ramadan mereka menahan diri, malu, karena udah banyak orang yang melakukan kebaikan. Kemudian wasufidat fis syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan, dan dibelenggunya setan, yaitu diantara penafsiran para ulama, yaitu hawa nafsu ini ditahan. Hawa nafsu ini ditahan karena beberapa faktor. Di antaranya yaitu melemahnya hawa nafsu dikarenakan kita tidak makan minum selama sehari penuh. Nabi SAW mengatakan setelah hadis itu, faman hurima khairu minhu faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikan
atau keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan, wa qad hurim, sesungguhnya dia terhalang dari kebaikan seluruhnya. Allahumma musta'an. Ini merupakan pukulan yang sangat keras bagi kita semuanya. Kalau kita mengingatkan kesempatan yaitu keutamaan bulan Ramadan hilang begitu saja, maka kita orang-orangnya merugi. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, perhatikan semuanya, Nabi mengatakan, ragima ankum ri'in dakhala alaihi Ramadan summa zahaba anhu falam yukfar dzambuh. Nabi mengatakan, sungguh merugi seseorang yang apabila datang padanya bulan Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, dia mendapatkan awal-awal yang baik dari bulan Ramadan. Akan tetapi apa? Ketika dia mendapatkan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu meninggalkan dia, dan catatannya, perhatikan, falam yukfar dzambuh, dia tidak mendapatkan ampunan dari kemaksiatannya, dosa-dosanya. Ini merugi sekali seperti itu. Baik. Ikhwan fillah, ayyuhat talaba azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik, sebelum kita memasuki keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, tentunya kita tahu apa arti definisi atau ta'rif dari asyam, puasa. Nah, ada yang mau menyebutkan ta'rif atau definisi dari puasa? Siapa di antara antum? Maminkum ya'rif? Lughatan al-imsak, secara istilah menahan diri seperti itu. Secara syar'iyan apa? Baik. Banyak sekali yaitu definisi atau tarif dari pengertian puasa ini, tapi yang lebih singkat yang Anda pilih yaitu al-imsak anil muftirat, sebagaimana yang dikatakan oleh saudara antum Fawaz, seperti itu. Yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa antum, seperti itu. Coba antum bayangkan, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keutamaan yang sangat banyak di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ketika adanya pengkabaran, khobar tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan tersebut, seharusnya kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Baik. Kita berlomba-lomba. Baik, antum lihat orang-orang yang ingin mendapatkan hadiah dalam perlombaan, bagaimana kesungguhan mereka? Bagaimana kesungguhan mereka? Mereka main-main enggak untuk mendapatkan hadiah tersebut? Enggak. Mereka bersungguh-sungguh seperti itu, ingin mendapatkan apa yang merupakan dari ini hadiah, dari apa yang mendapatkan dari keutamaan perlombaan tersebut. Maka perlombaan yang paling berharga di bulan ini adalah kita mendapatkan meraih keutamaan-keutamaan yang sangat mulia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya yang terdapat pada bulan Ramadan. Baik, kita telah mengetahui bersama bahwasanya berpuasa kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan sampai kapan? Min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams. Dari mulai terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua, seperti itu, sampai tenggelamnya matahari. Ini berpuasa seperti itu. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, wakila ibaratun an imsaki an asya makhsusatin fi waqtin makhsus, yaitu kita menahan diri dari segala macam hal yang membatalkan puasa pada dari waktu sampai waktu yang khusus yang telah ditentukan oleh syariat. Wakila hiya ibaratun an imsaki makhsusatin fi waqtin makhsusin aw ala wajhin makhsusin, atau seterusnya seperti itu. Banyak sekali definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama, tapi secara sederhana kita memahami berpuasa itu kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun waktunya dari mulai terbit fajar shadiq, fajar yang kedua, sampai tenggelamnya matahari, seperti itu. Ayo Allah azza wa jalla ya iyyakum jami'an. Baik. Kita mulai masuk pada
fadail asyam, yaitu fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan. Ini ana bawakan dari sebuah kutip yang ditulis oleh salah seorang imam dari Saudi. Beliau sudah meninggal pada tahun 2018, yaitu yang bernama Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Beliau menyebutkan tentang beberapa keutamaan. Ada belasan keutamaan di sini beliau sebutkan, tapi kita nggak mengambil semuanya, hanya beberapa saja sesuai dengan waktu yang cukup. Baik, ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an, tentang keutamaan bulan Ramadan. Tapi sebelum kita memasuki, ada perkataan yang sangat mulia dari Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Perhatikan, dia mengatakan syahrul Ramadan syahrul siyam wal qiyam wa tilawatil Quran, syahrul itqi wal ghufran, syahrul sadaqati wal ihsan, syahrun tuftahu fihi abwabul jinan wa tudha'afu fihi al-hasanat wa tuqalu fihi al-atharat, syahrun tujabu fihi da'wat wa turfa'u fihi darajat wa tughfaru fihi sayyi'at. Ini perkataan Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan syahrul Ramadan syahrul siyam wal qiyam wa tilawatul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan siam, wal qiyam, bulan untuk qiyam. Apa qiyam? Untuk menegakkan salat di malam harinya, seperti itu. Karena pada malam hari bulan Ramadan itu disyariatkannya salatul tarawih. Kalau pada bulan-bulan sebelumnya, kalau selain bulan Ramadan itu disyariatkan salatul lail. Baik. Wa tilawatul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan untuk tilawah Al-Quran. Apa tilawah? Membaca Al-Quran. Seperti itu. Bulan di mana di dalam bulan Ramadan itu kita disyariatkannya untuk tilawah Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Baik, apa dalilnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, masyaallah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya disyariatkannya untuk tilawah Al-Quran. Baik. Perhatikan, ana lanjutkan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia mengatakan syahrul tilawatul Quran, bulan untuk tilawah Al-Quran. Syahrul itqi wal ghufran, yaitu bulan di mana ada penduduk neraka dibebaskan di dalamnya. Penduduk neraka ada yang dibebaskan pada bulan Ramadan. Ada hadisnya, nanti kita akan sebutkan seperti itu. Wal ghufran, bulan ampunan. Ya atau tidak? Ya. Di mana di dalam bulan Ramadan adalah bulan yang penuh, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, banyak sekali keutamaannya. Tadi kita sudah sebutkan dari awal, syahrul siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya ma'lumun indakum, untuk menghafal di luar kepala, dan tadi disampaikan pada khutbah Jumat. Wahai orang-orang yang beriman. Beriman enggak semuanya? Beriman. Baik, terima sapaan dari Allah, kita terima dengan baik. Ya, saya orang-orang yang beriman. Kita ambil dengan baik. Dengarkan, pasang telinga baik-baik, pasang kuping. Kemudian hadirkan hati untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khusus pada bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Baik. Syahrul Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, untuk meraih tujuan yang satu,
Orang-orang terdahulu diwajibkan bulan Ramadan, berpuasa di dalamnya. Begitupun orang-orang yang sebelumnya untuk meraih predikat yang sangat mulia. Apa namanya? At-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina ma kunna, aina ma kuntum wa aina ma kunna. Dimanapun kalian berada dan dimanapun kita berada, seperti itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan syarul qiyam. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man shoma ramadhana atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dhanbi. Nabi mengatakan barang siapa yang menegakkan qiyamul lail pada bulan Ramadan, man qama ramadhana, man qama ada lafaz yang lain man shoma, seperti itu. Yang lafaz yang lain juga man qama. Barang siapa yang berdiri qiyamul lail Ramadhana pada bulan Ramadhana wahtisaban. Apa wahtisaban? Ihtisab. Mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan dihapuskan dan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Berkaitan dengan mukafiratul dzunub, penghapusan dosa ini dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, yang antum mungkin sudah hafal semuanya, Nabi mengatakan al-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhana ila as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhana ila ramadhana mukaffiratun ma bainahuma. Syaratnya apa? Idza tunibatil kabair. Baik. Nabi mengatakan as-salawatul khams, ini berkaitan dengan bulan Ramadan yang berkaitan dengan pengampunan dosa. Bulan Ramadan, kata Nabi SAW, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, dari salat zuhur, salat asar ke maghrib, maghrib ke isya ke subuh kembali kepada zuhur. Dari salat yang 5 waktu. Kemudian al-jum'atu ila al-jum'ati, hari Jumat ke Jumat yang lainnya, salat Jumat ke salat Jumat yang lainnya, jaraknya seminggu, seperti itu. Kemudian apa? Ramadan ila Ramadan, dari bulan Ramadan yang satu ke bulan Ramadan yang lainnya, jaraknya berapa itu? 1 tahun. Apa kata Nabi SAW? Mukaffiratun, terdapat penghapusan dosa. Terdapat penghapusan dosa. Masya Allah. Selama dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil yang kita kerjakan di antara Ramadan yang lalu sampai Ramadan sekarang, itu ada penghapusan dosa ketika kita masuki bulan Ramadan yang lainnya. Karena bulan Ramadan sekali lagi itu bulan suci, di mana disucikan semuanya dosa-dosa kecil seperti itu. Ini tunibatil kabair. Tapi ingat, apabila kita meninggalkan dosa besar, tidak akan diampuni dosa kita kalau kita masih mengerjakan dosa besar pada bulan yang mulia ini, seperti itu. Makanya hati-hati. Banyak dosa-dosa besar yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali antum dan Allah Subhanahu wa taala. Maka antum ittaqillah. Kita semua nattaqillah. Kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sekali lagi kata beliau sarul itqi wal ghufran. Kita kembali lagi ke perkataan Syekh bin Baz rahimahullah. Sarul itqi wal ghufran, bulan dibebaskannya yaitu penduduk neraka, wal ghufran, dan bulan ampunan, penuh ampunan. Kemudian beliau mengatakan sarul shadaqat wal ihsan, bulan untuk bersedekah, wal ihsan, dan melakukan amal kebajikan, amal kebaikan, amal soleh. Syahrun tuftahu fihi abwabul jinan, bulan di mana di dalamnya dibukakannya pintu-pintu surga. Artinya kebaikan-kebaikan banyak sekali terdapat di dalamnya. Kita lihat dan kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, seperti itu. Wa tudha'afu fil hasanat, dan di dalam bulan Ramadan itu terdapat dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berkali-kali kebaikan, seperti itu.
Jangankan di bulan Ramadan, di bulan yang selain bulan Ramadan, ketika kita membaca Al-Quran, mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat, ya atau tidak? Baik. Apa kata Nabi SAW? Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. Nabi mengatakan tentang kebaikan, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitabullah Al-Quranul Karim, maka akan mendapatkan kebaikan dari satu huruf. Ingat, satu huruf. Kita akan mendapatkan 10, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dia mengatakan wala aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bahkan saya tidak mengatakan alif lam. Ini alif lam adalah ayat. Ayat apa namanya? Ayat muqatta'ah. Maknanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, saya tidak katakan alif lam ini satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berapa huruf? 3 huruf. Baik. Ketika kita membaca 3 huruf, maka kita mendapatkan berapa kebaikan? 3 kebaikan. Ingat, satu kebaikan tadi, kata Nabi SAW, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 10 kali kebaikan. Maka ketika kita membaca 3 huruf, maka kita mendapatkan 10 kali kebaikan. Baik. Terutama pada bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan jauh berkali-kali lipat. Seperti itu. Antum ada? Baik. Tinggal kita amalkan. Dan usahakan antum khatamkan Al-Quran. Paling tidak minimal 1 kali lah dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Insya Allah. Kalau kita merujuk lagi ke kisah-kisah para salaful ummah, para orang-orang terdahulu, orang-orang terdahulu, bahkan mereka itu bisa menghatamkan 1 hari itu 1 malam, itu 1 kali. Masya Allah. Itu berarti nggak ada istirahatnya ya, seperti itu. Terus membaca Al-Quran, istirahatnya 1 ketika sholat. Iya, sholat ya, seperti itu. Selain itu dia mengisi waktu untuk membaca Al-Quran. Bisa nggak? Bisa kalau kita kalau kita berusaha bersungguh-sungguh dan sungguh merugi antum sudah tahu kebaikannya, tapi tidak pernah menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Baik, mungkin sebagian sudah ada setengah bacaannya, alhamdulillah seperti itu. Ada udah lebih daripada setengah bacaannya. Membaca loh, bukan menghafal. Perhatikan, yang Anda maksudkan membaca, qiraatul Quran, membaca bukan menghafal. Tapi kalau menghafal mungkin susah. Tapi kalau antum membaca mudah insyaallah. Baik, antum amalkan, antum isi waktu-waktu antum untuk membaca Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Baik, beliau mengatakan waktu qalu fil asarat. Apa artinya asarat? Waktu qalu fil asarat. Apa asarat? As-sayyi'at. Kejelekan akan terdapat di dalam bulan itu sedikit sekali orang-orang melakukan kejelekan seperti itu. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, yaitu ditutupnya pintu-pintu neraka. Syarat tujabu fihi ad-da'wat, di mana pada bulan Ramadan itu beliau mengatakan waktu qalu fihi al-asarat, terdapat di dalamnya sedikit kejelekan yang dikerjakan. Artinya kita melihat sedikit sekali kejelekan di dalam bulan Ramadan. Syahrun tujabu fi da'wat, pada bulan Ramadan akan dikabulkannya doa-doa. Syahrun tujabu fi da'wat, bulan Ramadan di dalamnya akan diijabahkannya doa-doa. Ayo, manfaatkan waktu yang mustajab, dimanfaatkan. Ketika ingin itu dekat-dekat berbuka iftar, itu akan diijabahkannya doa. Antum doa kebaikan, antum berdoa kebaikan. Ya Allah, semoga saya dipahami agama. Semoga urusan saya dipermudah.
Semoga diberikannya umur panjang dan kebaikan bagi orang tua saya. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Doa kebaikan apa saja kepada diri antum, untuk orang tua antum, kemudian untuk ustaz-ustaz dan teman-teman antum, doa kebaikan seperti itu. Baik, wa turfa'u fi ad-darajat. Di dalam bulan Ramadan akan diangkatkannya derajat-derajat. Setiap orang melakukan kebaikan akan diangkat derajatnya. Setiap orang membaca Al-Quran akan diangkat derajatnya. Wa fi sayyi'at, bagaimana yang dikatakan tadi di awal, akan diampuni fihi sayyi'at, yaitu kejelekan-kejelekan, dosa-dosa dan maksiat yang pernah kita kerjakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Banyak sekali penjelasan tentang perkataan Syekh bin Baz ini. Setidaknya beberapa menit ke depan kita akan sebutkan beberapa fadilah-fadilah, keutamaan bulan Ramadan. Baik. Yang pertama, antum catat keutamaan bulan Ramadan. Baik, yang pertama, as-siyamu khairul lil muslim law kana ya'lam. Puasa Ramadan itu baik bagi muslim law kana ya'lam. Seandainya dia mengetahuinya. Baik. Liqaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengatakan dalam surat apa, Fawaz? Al-Baqarah ayat 184. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasanya kalian itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, seandainya kalau kalian mengetahuinya. Baik, yang kedua, as-siyamu sababun min asbabi taqwa. Puasa Ramadan adalah salah satu sebab di antara sebab-sebab mendapatkan ketakwaan. As-siyamu sababun min asbabi taqwa. Berpuasa atau puasa Ramadan adalah salah satu sebab di antara sebab-sebab untuk mendapatkan ketakwaan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan dan ditetapkan terhadap orang-orang yang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sawmu jannatun yustajannu bihal abdul muslimu minan nari. Puasa itu adalah junnah. Apa junnah? Perisai atau bahasa lain tameng. Nah, di bulan Ramadan, puasa Ramadan adalah apa? Junnah, tameng. Untuk apa ini? Beliau mengatakan, yustajannu bihal abdul muslim minan nar. Perisai tersebut digunakan oleh orang muslim, oleh hamba muslim untuk melindungi dirinya dari api neraka. Baik, ini keutamaan yang ketiga. Mana dalilnya? Hadis
Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Nabi mengatakan apa yang disabdakan oleh dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rabbuna jalla jalaluhu asyamu jannatun yustajannu biha al-'abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, asyamu jannah, puasa itu adalah tameng, perisai atau pelindung. Yustajannu bihal abdu minan nar, dengan pelindung tersebut seorang hamba muslim melindungi dirinya dari api neraka. Wa wali wa ana ajzibi, dan puasa yang tersebut bukan untuk siapa-siapa, tapi dia berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk aku dia berpuasa, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan dengan sebab tersebut Allah mengatakan saya yang akan langsung memberikan balasan untuknya. Ini utama yang sangat besar bagi hamba tersebut. Yang keempat, asyamu junnatun minasyahawat. Puasa itu adalah tameng menjaga diri dari syahwat. Satu hadis oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, Nabi mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dia mengatakan, laqad qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kami, ya ma'syar syabab. Ketika itu Nabi SAW duduk berkumpul dengan para sahabat yang masih muda-muda. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai sekalian para pemuda, wa ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu ba'ah. Apa artinya ba'ah? Ma'unatu at-tazwij, mampu untuk menikah. Seperti itu, mampu untuk menikah. Kemudian Nabi mengatakan, falyatazawwaj, hendaklah kalian menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, maka perkara menikah itu akan lebih menjaga kalian, menundukkan pandangan kalian, wa ahsanu lil faraj, dan menjaga kehormatan kalian. Wa malam yastati, ini solusi yang kedua. Ketika kalian tidak mampu menikah, wa malam yastati fa alaihi bisawm, maka hendak kalian berpuasa. Fa inna lahu wija, maka sesungguhnya berpuasa itu adalah perisai tameng untuk menundukkan hawa nafsu kita, seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai sini. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan ganjaran terhadap apa yang kita laksanakan pada sore hari ini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Naftatin bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.